Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thiman illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binimatil iman wal islam wa ita'idil qurba wa yatanhanil fahsya'i wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Sahabat Muat TV yang berbahagia, ada satu cerita yang menarik dari seorang nenek dengan putranya atau cucunya. Nenek tersebut menjanjikan kepada putranya, jika kelak dia mendapatkan ujian dan mendapatkan nilai yang bagus, nenek tersebut akan memberikan satu hadiah kepada cucunya. Lantas cucu tadi sangat bersemangat dalam belajar, mempersiapkan segala ujiannya, sehingga pada suatu ketika dia mendapatkan nilai yang bagus pada saat ujian. Ketika dia pulang dari sekolah, dia berlari menuju rumahnya. Dia segera menemui neneknya dan dia bertanya kepada neneknya, "Wahai nenek, lihatlah, nilaiku sangat bagus. Mana hadiah yang nenek janjikan kepadaku?" Nenek tadi tersenyum. Kemudian sambil meninggalkan kamarnya, dia menuju ke sebuah ruang, mengambil sebuah kotak yang sudah dibungkus dengan sebuah bungkusan yang indah. Dia berikan kepada cucunya, "Wahai cucuku, ini hadiah untukmu.
Cucunya tadi sempat kaget. Kotak kecil, manjang. Kemudian dia tanpa ragu membuka bungkusan itu, kemudian dia terbelahak. Kaget ketika melihat isi dari hadiah yang diberikan oleh neneknya. Apa hadiah yang diberikan oleh neneknya itu, wahai sobat Muat TV yang berbahagia? Yang diberikan oleh neneknya itu adalah sebuah pensil 1 biji. Kemudian si cucu tadi terlihat kecewa dari raut mukanya. Dia marah kepada neneknya, kecewa. Wahai nenek, kenapa engkau hanya memberikan 1 pensil kepadaku? Padahal aku sudah susah payah mendapatkan nilai ini. Kenapa engkau hanya memberikan aku pensil? Aku sudah punya banyak pensil. Si nenek tadi tersenyum sambil menjawab, wahai cucuku, jangan engkau anggap ini hanya sebuah pensil. Tapi perhatikan, di dalam sebuah pensil yang mungkin tidak banyak berharganya, namun di dalamnya ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kamu pelajari. Si nenek tadi menjelaskan, wahai anak, wahai cucuku, lihatlah pensil ini. Apa yang membuat pensil ini berharga dan mahal harganya? Si cucu tadi menjawab, apa nek? Saya tidak tahu. Mungkin arangnya, mungkin kayunya, kata si cucu. Benar nak, benar cucuku. Pensil ini kelihatan mahal, kelihatan berharga karena arangnya terbuat dari arang yang baik, arang yang bagus, arang yang berkualitas. Itu ibarat dalam dirimu adalah hatimu. Hati itu ibarat arang dalam pensil. Ketika hatimu berkualitas, maka kamu akan berharga di mata manusia, bahkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertegun cucunya tadi. Kemudian apalagi nek? Perhatikan pensil ini nak. Ketika pensil ini dipegang oleh pelukis, apa yang akan diperbuat oleh pelukis itu? Menggambar nek, melukis, benar. Apakah indah? Indah sekali nek. Ya, begitulah hidupmu. Ketika engkau dipegang oleh orang, dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan menimbulkan suatu yang indah, suatu yang bagus, suatu yang berdekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kamu dipegang oleh suatu yang buruk, syaitan misalnya, iblis dan lain sebagainya, maka perbuatanmu tidak jauh seperti perbuatannya iblis. Sama seperti pensil tadi, ketika dipegang oleh orang yang benar maka digunakan untuk hal yang benar. Namun pensil ketika dipegang oleh orang yang jahat, bahkan pensil itu bisa membunuh orang lain. Itu pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihatlah nak, hasil dari pensil ini. Apakah dia akan menghasilkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, tergantung siapa yang memegang. Lihatlah hasilnya, ketika dipegang oleh pelukis, menghasilkan lukisan yang indah. Ketika dipegang oleh orang jahat, mungkin dia akan menuliskan kata-kata kotor. Itu seperti dirimu, sikapmu, dan perbuatanmu. Ketika engkau berbuat baik terhadap orang lain, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Namun ketika kamu berbuat buruk kepada orang lain, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Wah, begitu ya nak ya, kata si cucu. Benar nak, benar cucuku. Lantas apalagi nek pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah pensil ini? Terakhir nak, lihatlah hasil dari apa yang kamu ukir dari sebuah pensil ini. Apakah bisa dihapus? Bisa nek, pakai apa? Pakai penghapus. Ya itulah. Seperti itulah perbuatan yang kamu lakukan dalam dunia ini. Perbuatan dosa yang kamu lakukan selama hidup di dunia ini bisa kamu hapus dengan kamu melakukan perbuatan yang baik. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanatamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di antara sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita itu adalah dengan kita memperbanyak perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan, menghapus dosa yang pernah kita lakukan selama di dunia. Baik kepada manusia itu sendiri maupun perbuatan buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, sahabat Muat TV yang berbahagia, di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah limpahkan segitu banyak barokah, segitu banyak manfaat untuk kita semua. Perbuatan dosa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan itu mungkin sangat banyak sekali. Namun hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk selalu banyak berbuat kebaikan yang Allah lipat gandakan dengan berlipat-lipat kebaikan.
niscaya jika kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan menghapus perbuatan buruk kita, baik sebelum Ramadan maupun yang akan datang di bulan setelah Ramadan. Seperti itu kisah dari sebuah pensil nenek yang diberikan kepada cucunya, sebuah pensil yang mungkin harganya tidak mahal, namun memiliki arti hidup yang sangat dalam untuk kehidupan kita. Ingat, hati kita bisa berkualitas, diri kita berkualitas, akan menentukan keadaan kita di dunia dan di akhirat. Hati yang sehat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku kita pasti menuju suatu yang baik. Kemudian hasil dari perilaku itu adalah kebaikan atau keburukan, tergantung siapa yang mengarahkan kita. Dan terakhir, ketika kita melakukan keburukan, kita bisa kita hapus. Penghapusnya adalah kebaikan yang kita iringi di dalam keburukan-keburukan itu. Billahi taufiq wal hidayah, hidayah salamah, nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.